Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran materi kimia kelas 10. Kali ini kita masih membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kalau di video sebelumnya kalian sudah mempelajari apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum praktikum dan kalian juga sudah mengenal alat-alat kimia. Kali ini kita akan mulai mengenal bahan kimia, bagaimana sifat dan simbolnya. Untuk kalian yang belum menyimak video sebelumnya, linknya sudah Ibu taruh di deskripsi, bisa kalian tonton terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam laboratorium itu tidak hanya terdiri dari alat-alat laboratorium saja, tetapi juga terdapat bahan-bahan kimia. Bahan kimia itu ada yang bentuknya padat, ada yang cair, dan juga ada yang berupa larutan. Semua bahan kimia tersebut ditempatkan dan disimpan dalam wadah khusus dan harus diperlakukan dengan cara yang khusus pula sesuai dengan karakteristik setiap zatnya. Contohnya, ada bahan kimia yang ditempatkan di dalam botol yang gelap. Karena zat ini jika terkena matahari ya, atau terkena cahaya itu bisa cepat rusak atau bisa mengakibatkan berbahaya gitu ya. Ada pula yang bahan kimia yang berupa larutan, dia punya konsentrasi yang encer. Nah, berarti kalau encer ya tidak sebahaya yang pekat ya. Tapi kalau untuk yang pekat, kita membutuhkan alat pelindung diri yang lebih lengkap lagi agar terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Semua bahan-bahan tersebut tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu, kita perlu memahami simbol-simbol dari bahan-bahan kimia agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu, bagaimana penanganan bahan kimia yang berbahaya? Pastinya ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menangani bahan kimia yang berbahaya. Di antaranya, kita perlu mengatur ya atau belajar manajemen tentang bahan-bahan kimia berbahaya ini, meliputi bagaimana cara mengatasi bahan kimia berbahaya jika terjadi kecelakaan kerja. Lalu kita juga perlu tahu bagaimana cara menyimpan dan memberi label bahan kimia berbahaya tersebut. Jadi bisa dilihat dari sifat bahan kimia tersebut, lalu kita beri label. Oh, ternyata bahan kimia ini beracun. Oh, bahan kimia ini ternyata mudah iritasi gitu, menyebabkan iritasi. Nah, itu kita beri label. Dan pastinya kita juga perlu memahami ilmu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Lalu perlu dilakukan pengendalian dan pengontrolan tempat kerja. Jadi kalau di laboratorium itu ada struktur organisasinya juga. Jadi ada kepala lab, ada koordinator lab, dan juga ada laboran. Mereka ini saling kerjasama untuk melakukan pengendalian dan pengontrolan laboratorium. Kita juga perlu mengenali ilmu tentang dekontaminasi serta disposal. Mengetahui prosedur keadaan darurat. Nah, nanti kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Bagaimana cara kita nih untuk ketika berada di dalam keadaan darurat. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi adalah kesehatan pribadi para pekerja. Itu sangat penting karena nanti sangat bahaya sekali jika orang tidak tahu apa-apa kemudian bekerja ketemu sama bahan kimia yang misalnya mudah beracun gitu, itu sangat berbahaya sekali. Nah, pastinya itu semua perlu juga dilakukan pelatihan. Jadi biasanya para pekerja lab itu mengikuti pelatihan untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Oke, lalu Bu,
bagaimana kita tahu bahwa bahan kimia tersebut berbahaya atau tidak, dan bahan tersebut itu sifatnya seperti apa? Bagaimana kita mengetahuinya? Jadi, nanti bahan-bahan kimia yang akan kalian temui itu biasanya dalam kemasan bahan-bahan kimia tersebut sudah tertera label yang berisi nama bahan, kadar, dan lambang atau tanda yang menunjukkan sifat bahan kimia tersebut. Nah, nanti setelah ini kita akan pelajari lambang atau tanda atau simbol yang biasanya tertera pada label bahan kimia. Nah, satu bahan kimia itu bisa saja mengandung satu atau bahkan lebih simbol bahaya. Nah, ini yang perlu kalian kenali.
itu biasanya terdapat di wadah bahan kimia tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian membuat rangkuman bahan kimia. Jadi kalian cari bahan kimia, misalnya HCl atau peroksida. Nah, bahan-bahan tersebut mempunyai simbol apa? Nah, itu kalian tulis. Nah, kalau sudah tahu simbolnya apa, kan kalian juga akan tahu sifat bahan tersebut bagaimana. Lalu kalian cari juga bagaimana cara penyimpanannya. Kalian bisa membuat atau mencari bahan kimia tersebut minimal 10 ya. Oke. Baik, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.